Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam penyajian topeng Cirebon itu ada beberapa jenis pertunjukan. Yang pertama yaitu topeng babakan, kemudian ada topeng yang dibentuk dalam bentuk cerita lakon Panji, dan yang berikutnya adalah cerita lakon Wayang Wong yang mengambil dari epos Mahabharata dan Ramayana. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan pertunjukan topeng yang juga sama mengalami pasang surut, karena memang tokoh-tokohnya harus melibatkan orang banyak. Jadi tokoh-tokoh yang dulu ditampilkan dalam format pertunjukan Wayang Wong ini biasanya melibatkan para dalang wayang, kemudian dalang topeng dan lain sebagainya. Tentu di dalam cerita Wayang Wong ini melibatkan beberapa figur topeng yang meniru dari inkronografi dari wayang gitu. Makanya kalau berbicara tentang cerita Ramayana, berarti tokoh-tokoh yang diambil dalam Wayang Wong itu bersumber dari cerita Ramayana itu sendiri. Tokoh-tokohnya yang kita ambil di sini ada berkaitan dengan tokoh Ramayana ini, biasanya ada tokoh Pawongan namanya Togog. Ini selalu hadir dalam cerita Ramayana karena sebagai pendamping tokoh Rahwana. Tokoh-tokoh yang ada di topeng ini adalah merupakan figur-figur cerita Ramayana. Di antaranya yang paling populer di sini ada tokoh Wibisana. Ini figurnya dari figur wayang, jadi bentuknya seperti ini, mengambil dari figur wayang purwa ya, wayang kulit. Jadi ikonografinya itu mengambil dari cerita wayang, bentuk-bentuk wayang, figur wayang. Ini ada tokoh putra-putra dari Rahwana, ada Dasa Wilakrama, kemudian ada Trimuka, ini putra dari Dasamuka, kemudian ini Dasamuka Muda, kemudian ini putra dari Rahwana, Trikaya, kemudian ini Rahwananya Indramuka, ini Rahwananya, kemudian ini Kumbakarna, ada Indrajit, ada putranya Kumbakarna. Ini narasi tentang cerita Ramayana yang konon katanya diambil dari cerita India, figur tentang kepahlawanan di India, bagaimana perseteruan antara keluarga keluarga Rama dengan Rahwana begitu ya, karena Rahwana menculik Dewi Sinta itu sendiri, itu yang kita tahu. Kemudian di sini ada beberapa tokoh juga yang kaitan dengan Ramayana. Ada Lesmana, ini adik dari Rama. Kemudian ada Raden Barata, ini lain ibu dari, masih keluarga kakak adik tetapi lain ibu. Kemudian ini tokoh Mayangkara, tokoh Hanoman ketika sudah tua, ini tokoh Wibisana. Dan ini Hanoman, Anila, Anggada, Anjani, ada tokoh Sugriwa, Subali. Ini tokoh-tokoh yang kita pisahkan berdasarkan sumber cerita Ramayana. Nah, yang di atas itu topeng yang warna hitam itu figur Sumantri, cerita Sumantri ya. Ini merupakan mungkin masih kaitannya dengan cerita yang sebelum dari cerita Ramayana dan Mahabharata gitu. Nah, ini bagian ini, selasar ini adalah selasar cerita tentang Ramayana. Di sini ada figur Punakawan ya. Ini Punakawan, ada tokoh Aki-Aki, kemudian ada tokoh Sukrasana, adik dari Sumantri. Nah, ini selasar tentang cerita Ramayana. Berikutnya, di dalam museum ini juga kita mengenalkan beberapa narasi yang kaitannya dengan figur topeng itu sendiri. Jadi bagaimana kita mengenal karakteristik kedok ya. Kedok itu kita kenal disebut dengan topeng, tapi kalau di dalam seni Cirebon topeng itu adalah yang tadi ya, picis ya, ketop-ketop bepeng. Sedangkan penutup wajahnya sendiri disebut dengan kedok. Nah, ini narasi ini tentang bagaimana kita mengenal
klasifikasi tentang wayang wong ya. Ada beberapa kedok yang harus diketahui. Ada yang halus, ada yang genit, ada yang gagah, ada yang beringas galak. Nah ini di narasi ini diterangkan. Ada beberapa teks yang menjelaskan agar kita bisa memahami bagaimana tiap karakter kedok yang ada di dalam rak itu. Ada beberapa tokoh yang jumlahnya begitu banyak. Ini juga narasinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke tokoh Mahabharata. Cerita Mahabharata ya. Di sini ada beberapa tokoh. Ada Sri Krishna, kemudian ada Raden Samba, ini putranya. Pengrajinnya ini dari berbagai daerah sehingga prototipnya satu sama lain berbeda. Karena siap tangan pengrajin itu punya ciri khas masing-masing, sehingga ada yang begitu halus, ada yang agak kasar dan sebagainya karena pengrajinnya beda-beda gitu. Ini tokoh Punakawan yang ada di dalam cerita wayang wong. Ada Semar, ada Asrajingga, ada Bagong, ada Gareng, ada Petruk, ya, Cungkring dan sebagainya. Kemudian ini ke tokoh-tokoh kesatrianya. Ini ada tokoh Betara Bayu, tokoh Kadewatan. Tokoh Bayu ini dibuat oleh Ki Murani dari Selangit. Kemudian ini tokoh Bima, Ki Murani yang bikin cukup sangat halus. Kemudian ini tokoh Raden Antarja. Ya, Antarja ini garapan juga sama, merupakan replika dari wayang wong yang ada di Cirebon. Kemudian ini karya Ki Murani juga. Jadi hampir semua tokoh yang ada di sini, Selasar ini merupakan figur-figur cerita Mahabharata. Di sini juga ada beberapa tokoh. Jadi ini misalnya di bawah ini ada tokoh Gatotkaca. Jadi ini gambarnya, kedoknya, kemudian keterangannya ada di sini. Ya, ini tokoh Gatotkaca. Kemudian ini topeng ini figurnya figur Buta Terong. Ya, figur Buta Terong. Jadi tiap petak ini kebetulan ada. Kemudian di Selasar ini juga ada topeng Brajamusti di cerita Mahabharata. Ke atas juga ada ini tokoh Arya Prabakesa, ini paman dari Gatotkaca. Dan kemudian ini topeng Bima. Topeng Bima, ini karya muridnya Pak Sujana Pria. Ini topeng Bima. Ini Drupada di atas. Drupada. Nah, ini figur-figur yang lain juga tersebar. Ada tokoh Denawa, ada tokoh Begawan, ini Gandamana. Nah, ini hampir semua yang ada di sini di Selasar ini menyajikan topeng yang berlatar belakang cerita Mahabharata. Nah, di sini masih ada beberapa tokoh yang lain yang cukup menarik dalam cerita Mahabharata. Di sini ada tokoh Putren, ada Dewi Banowati, kemudian ada Dewi Gendari dalam cerita Mahabharata. Ya, ini di bawah sampai ke bawah. Nah, ini ada Duryodhana, Prabu Salya, ini Kurawa semua. Tokoh-tokoh Kurawa ini hampir satu tipe tokoh Kurawa. Nah, sampai sini Kurawa semua. Nah, yang ini juga Kurawa, hampir satu bentuknya, wandanya sama, tipenya sama. Nah, ini juga Kurawa semua. Ada Aswatama, ada topeng Burisrawa, ada Risi Gonjaka. Ini Kurawa semua yang hadir di sini. Nah, di dalam museum topeng ini juga ada topeng yang hadir kemudian berkembang baik secara material maupun fungsinya. Jadi bagaimana keberadaan topeng di masa akan datang, di masa kini, fungsinya ada yang secara konvensional masih digunakan, tetapi mungkin agak bergeser kualitasnya, materialnya juga berubah gitu. Bisa ada yang berkembang menggunakan resin, ada yang menggunakan kertas dan sebagainya. Nah, juga kita memprediksi bagaimana topeng itu nanti.
Karena apa? Pasti berkembangnya peradaban kebudayaan manusia tentu akan berimbas juga terhadap keberadaan hasil karya seni itu sendiri. Pandangan-pandangannya, kemudian karya-karyanya akan tentu akan berubah juga. Nah, ini topeng yang sekarang berubah materialnya karena ini terbuat dari resin. Terbuat dari resin, zat kimia ya tentu. Dibuat tidak hanya menggunakan kayu tetapi menggunakan cetak. Dari resin, ada yang dari kertas gitu. Bahkan ada yang dari tanah liat, dari gerabah. Nah, ini fungsinya sudah tidak lagi sebagai properti untuk menari tetapi untuk hiasan. Tetap ini ada 5 digunakan sebagai hiasan. Ini gerabah ya, seni gerabah. Materialnya dari tanah liat. Pengrajinnya masih ada di daerah Jamblang, Sitiwinangun. Terdapat pengrajin gerabah yang juga menggarap tentang bagaimana topeng itu hadir di dalam kehidupan masyarakat Cirebon sebagai cindramata atau benda kerajinan seperti itu. Kemudian di sisi terakhir di sini untuk museum topeng ini didukung juga dengan literasi yang berkaitan dengan budaya Cirebon, kemudian topeng Cirebon itu sendiri, dan sejarah ya, sejarah topeng. Di sini ada beberapa catatan yang dibuat oleh leluhur kita, Pak Sujana Pria dan Ki Kandeg, yang selalu rajin membuat narasi-narasi kecil berupa catatan-catatan yang bisa dibaca oleh peserta pengunjung. Jadi kita masih bisa lihat tulisan-tulisan beliau secara jelas gitu ya, narasinya, literasinya bisa kita lihat bagaimana kostum, bagaimana tentang literasi topeng itu sendiri. Ini cukup sangat berharga untuk kita pelajari. Ada beberapa naskah lain yang dikaji oleh peneliti-peneliti yang pernah datang ke Cirebon, juga kemudian menjadi buku referensi di Museum Topeng Cirebon. Ada yang cukup menarik, ini dari Amerika Serikat. Ini Ibu Lori dari Amerika pernah menulis beberapa kaitannya dengan topeng. Di antaranya adalah The Ancient Cirebon March gitu ya. Kebetulan ini saya bantu dulu ketika beliau meneliti di Cirebon cukup lama tentang topeng Cirebon ini. Ini bahasa Inggris, jadi baru dihibahkan ke kita, baru datang 2 minggu yang lalu dari Amerika. Ini kiriman dari Amerika. Jadi kebetulan beliau sangat respon terhadap kehadiran museum yang ada di kota Cirebon ini. Ini sejarah, di sini juga ada wayang cepak, ada topeng Cirebon, ada wayang kulit. Ini buku ini cukup lengkap juga sebagai pegangan kaitannya dengan sejarah Cirebon dan kebudayaannya. Termasuk ditulis oleh Pak Rohmin Dahuri ini tentang budaya pesisir. Ini juga membahas tentang budaya Cirebon terkait dengan topeng juga ada di sini. Sejarah juga ada. Nah, buku-buku ini mungkin baru sebagian karena sebagian masih tersimpan secara pribadi di kediaman saya, dalam pengertian itu menjadi koleksi pribadi yang suatu saat memang harus disimpan juga di koleksi perpustakaan museum ini supaya bisa dipelajari oleh kalangan generasi muda. Kemudian yang terakhir ini ada agar kita bisa melihat bagaimana kesan dan pesan dari pengunjung. Ini cara-cara generasi muda sekarang bisa mengekspresikan melalui catatan-catatan kecil bagaimana komentar kalangan pengunjung supaya kita bisa mengukur seperti apa sih museum ini manfaatnya untuk masyarakat secara luas. Nah, kemudian mereka mengekspresikan ke dalam tulisan-tulisan tangan ini. Jadi kita bisa melihat tanggapan mereka sebagai pengunjung. Harapan saya tentu dengan kehadiran topeng Cirebon ini akan berdampak bagaimana masyarakat bisa menghargai potensi seni budaya, terutama tentang topeng Cirebon di masa datang, di masa kini dan di masa datang, sehingga masyarakat bisa menghargai potensi seni budaya Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.